yang akan langsung memanfaatkan SBI dan Indosemen. Yang dihasilkan di sini, tadi saya mendengar kapasitas terpasang bisa sampai 3.000 ton per hari yang diolah. Sekarang ini yang terpakai dari kapasitas 3.000 itu 2.000 ton per hari. 1.000 adalah sampah baru, 1.000 ton adalah sampah lama yang ada di Bantar Gebang. Jadi fasilitas ini secara bertahap nanti akan mengolah tumpukan-tumpukan sampah di Bantar Gebang untuk diubah menjadi RDF. Begitu juga sebagian dari sampah baru 1.000 ton diolah menjadi RDF. Ini adalah fasilitas pengolahan RDF terbesar pertama di Indonesia, dan kami berharap ini nanti bisa dimanfaatkan secara optimal. Kalau bisa sampai secara bertahap gradual, kapasitas terpakai 2.000, mudah-mudahan nanti dengan perjalanan pengalaman dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, maka bisa memanfaatkan sampah di tempat asal. Yang kedua adalah pemilahan yang kita sudah saksikan betapa banyak sekarang RW-RW di Jakarta melakukan pemilahan. Kemudian di tempat pengolahan akhir dia diubah menjadi bahan yang ramah lingkungan. Ditambah lagi dengan adanya gedung-gedung berkonsep green building, mulai dari stadion sampai sekolah, kemudian fasilitas mobilitas umum, kita melakukan transformasi menuju bis listrik yang dikerjakan terus-menerus. Jadi kita ingin agar paradigma sustainable development itu terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Jakarta. Hari ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas RDF plant atau pabrik RDF yang menghasilkan bahan baku energi ramah lingkungan untuk industri. Kami berharap nanti bisa dijaga dengan baik, dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ambil tanggung jawab, mulai dari memilah di tempat asal, baik rumah tangga, industri, dan lain-lain, sehingga proses pemilahan di sini bisa berjalan lebih efisien. Karena di fase prosesingnya ada pemilahan sampah dulu, karena sampahnya datang sebagai satu kumpulan segala jenis material. Bantu itu dengan melakukan pemilahan, dengan begitu tempat ini nantinya akan bisa mengolah lebih banyak lagi, dan artinya bisa menghasilkan energi lebih banyak lagi. Itu saja teman-teman sebagai penjelasan awal terkait dengan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas. Sudah sejauh mana fasilitas proyek Permisi, ini Kakak. dan kapan akan Boleh lebih jangan dekat speaker, feedback. Ini saat ini telah 83% penuntasannya. Kemudian insya Allah akhir bulan ini seluruh alat-alat sudah masuk, Desember commissioning. Ini adalah salah satu proyek yang sama juga dengan yang beberapa waktu kita lihat kemarin, yang sesungguhnya sudah dirancang, tetapi ketika kita memasuki masa pandemi harus dilakukan pergeseran anggaran untuk penanganan, baru kemudian bisa kembali diaktifkan di tahun 2022. Jadi kita berharap ini bisa tuntas akhir tahun, dan lalu Januari, Maret itu mulai pemanfaatan, pembelajaran, dan harapannya kita bisa pakai jangka panjang. Ada tambahan Pak Adis? Ya, memang seperti itu. Mudah-mudahan nanti bulan November, Desember kita bisa commissioning dan mulai running well-nya itu di Januari 2023. Kita akan mulai menjual RDF itu di Januari 2023 setelah fasilitas memang bisa running well, dan berharap
klasifikasinya sesuai dengan yang diinginkan oleh pabrik semen tersebut. Target yang ingin dicapai dari proyek ini? Satu adalah RDF ini material yang ramah lingkungan, Ya. sehingga hasil pengolahan sampah itu menjadi materi yang ramah lingkungan. Yang kedua, materi ini punya nilai ekonomis. Dia bisa dikonsumsi oleh industri sebagai pengganti batu bara. Jadi untuk industri juga bermanfaat. Jadi dari tempat ini akan dihasilkan sekitar minimal 700 ton per hari. Masuknya 2000, ini kapasitas terpakainya 2000 akan muncul 700. Nanti kalau kapasitas terpakai ditingkatkan terus, makin mendekati kapasitas terpasang yaitu 3000 ton, saya yakin nanti produksi RDF-nya akan lebih banyak lagi. Kalau tadi pakai rule of thumb aja 1/3, 1 ton dari 1 ton RDF dari 3 ton sampah, maka kira-kira kalau kita bisa mengolah 3000 ton sampah bisa menghasilkan 1000 ton RDF. Jadi ada unsur sustainability dan juga ada unsur ekonomis. Dan yang ketiga, pelan-pelan sampah yang ada di sini diolah sehingga volume timbunan di Bantar Gebang akan berkurang secara bertahap. Kami saat ini sedang bernegosiasi dengan SBI dan Semen. Tapi kalau kita benchmark dari yang Pak sudah SBI lakukan dengan Pemda Cilacap, itu sekitar Rp300.000 per ton. Mudah-mudahan kita bisa di angka per ton. Pak, ini kan Bapak soft opening sekaligus tadi Bapak sempat melakukan peninjauan secara langsung. Nah, mungkin bisa disampaikan hal yang perlu diubah atau mungkin ditingkatkan setelah Bapak melakukan peninjauan langsung tadi, Pak. Ya, betul lagi sekali. Pak, ini kan sampah kita 7.500 ton per hari. Nah, ini baru 2.000 Pak untuk kelanjutan 4 ITF yang di program Pemda Pak. Bahkan dilanjutin yang dihitung Ya. itu gimana kelanjutannya? Terakhir? Enggak ada terakhir. Nanti siang aja yang terakhirnya. Pak, jelaskan dikit Pak Apa? soal tadi Bapak bilangnya ini nantinya mau dijadikan sebagai tempat studi juga ya Oh, soal iya. sampah. Bisa dijelaskan? Ada deh Pak. Ada nih Pak. Ini Pak, kanan Pak. Halo Pak Anies, itu dari Kompas mau nanya, ini kan pengurangan sampah ya Pak ya, menurut Bapak apakah pengurangan sampah ini nanti akan berdampak buat pengurangan ISPA juga? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies kan 1 pekan lagi selesai jadi jabatan menteri Pak, apa kedepannya yang mau diselesaikan Pak? Terima kasih. Banyak bener. Ini mulai dari yang ya soal tadi pertanyaan mengenai harga udah tadi. Sudah Pak. Udah ya. Dan itu akan jadi sumber pendapatan kami di sini Pak. Jadi Oke. Hal yang perlu diubah atau ditingkatkan tadi seperti saya. Gini, secara umum saya titip untuk ini dituntaskan dengan prinsip 3 tadi, on quality, on budget, kemudian on schedule. Jadi jangan meleset di situ ya. Itu saja. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan sampah kita. Memang sampah kita ini rekornya pernah tahun 2019 pernah sampai 7.700 ton per hari. Berarti maaf 2019 itu 7.700 ton per hari. Nah, kita harus mengerjakan ini di multiple front. Satu adalah di tempat pembuangan akhir ini, kemudian juga di tempat ITF itu. Nanti Pak Kadis jelaskan status terkininya. Lalu kita juga berharap dengan adanya pengolahan ini, maka beban jangka panjang di kota kita terhadap pengolahan sampah itu akan menurun. Bantar Gebang kapasitasnya akan berkurang, timbunannya akan berkurang dalam jangka panjang. Kemudian tentu saja mudah-mudahan kita bisa lingkungan ini menjadi lebih sehat. Karena di kawasan ini kita merasakan aroma, merasakan adanya kualitas paling tidak dari aroma terasa sekali. Nah, itu yang kita harapkan nantinya bisa terselesaikan juga secara bertahap dalam jangka yang panjang. Saya berpesan tadi, RPF ini yang pertama di Jakarta, yang kedua di Indonesia. Pernah ada di Cilacap,
kapasitasnya kalau tidak salah itu hanya 120 ton. Ini kapasitasnya 3.000, kapasitas terpasang 3.000, terpakai 2.000. Nah, kami berharap nantinya ini bisa jadi contoh sesudah dioperasikan. Tadi saya sampaikan, izinkan dari berbagai wilayah Indonesia. Berbagai wilayah Indonesia untuk datang dan menyaksikan fasilitas ini. Mudah-mudahan ini bisa digunakan di banyak tempat. Lalu yang kedua, untuk Jakarta sendiri, ini belum tentu yang terakhir. Di tempat ini juga belum tentu yang terakhir. Potensi pengembangan selalu ada, tapi itu dilihat dari hasil perjalanan besok. Itu aja barangkali. Oh, tentang ITF Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Untuk ITF memang sesuai dengan penugasan Pak Gubernur kepada 2 BUMD, 1 PT Jakpro untuk membangun TF Shelter dan wilayah layanan darat. Yang kedua adalah pada PT Pembangunan Saranajaya untuk 2 wilayah lagi, layanan timur dan layanan selatan. Semuanya masih dalam proses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa dilakukan MOU atau